langit dari bumi, sedalam dan luas lautan di dunia. Lebih tinggi, lebih dalam kasih Yesus bagiku, tak ada yang dapat mengalahkannya. Seindah pelangi di cakrawala, sedahsyatnya ombak samudra bergelora. Lebih indah, lebih dahsyat kuasa Yesus dalamku, tak ada yang dapat menggagalkannya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang, dahsyatnya Yesus dalamku. Setingginya langit dari bumi, sedalam dan luas lautan di dunia. Lebih tinggi, lebih dalam kasih Yesus bagiku, tak ada yang dapat mengalahkannya. Seindah pelangi di cakrawala, sedahsyatnya ombak samudra bergelora. Lebih indah, lebih dahsyat kuasa Yesus dalamku, tak ada yang dapat menggagalkannya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang, dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang, dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang, dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang, dahsyatnya Yesus dalamku, dahsyatnya
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita akan mengadakan perlengkapan hermeneutika untuk internal GKKD-BP. Penatua mengundang keikutsertaan dari seluruh pendeta, pembicara ibadah raya, struktur gereja, pemimpin pelayanan misi luar kota, serta ketua-ketua persekutuan. Acara ini akan diadakan setiap hari Senin, mulai tanggal 25 Mei pukul 19 sampai pukul 21 sebanyak 4 kali pertemuan lewat aplikasi Zoom. Dan akan dilayani oleh dosen dari Sekolah Teologi Alkitab Tiranus, yaitu Bapak Mika Sulistiono, Doktor Teologi. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Ibu Lloyd Marinda di nomor kontak berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kelurahanmu, dan menikmati semua kemurahanmu, dan menikmati semua kemurahanmu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia di tempat maha kudusnya. Dia layak ditinggikan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang memuaskan kami Tuhan. Karena darah-Mu yang tercurah buat hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Buat kami Tuhan untuk bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ke dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah sanggup buat hidup kita. Allah sanggup buat keluarga kita. Apapun perkara daripada hidup kita, Dia mampu menyelesaikannya. Percayalah pada Yesus karena Dia Allah yang besar. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kita semua tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita perkasa. Dia sanggup untuk setiap perkara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suatu kehormatan buat kami Tuhan untuk melayani-Mu. Suatu kehormatan buat kami Tuhan untuk Kau pilih Tuhan. Suatu kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi yang taat Bapa. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagimu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk
Lututku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bergandamu untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu
berikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Amsal 3 ayat 5, dan saya ingin sekali kita sama-sama menghafalkannya. Pasti semua, sebagian besar dari kita sudah hafal, bukan? Yuk, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bisa kita ulangi? 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami boleh beribadah bersama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kami tahu ada sesuatu yang spesial yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu untuk memberikan kami hikmat, untuk memberikan kami pengertian. Roh Kudus yang mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Indonesia kita sangat beruntung karena hari kenaikan Tuhan Yesus dijadikan hari libur. Saya pikir ini kelihatannya satu-satunya negara di dunia yang memberikan hari libur untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa semua peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu memberikan arti yang penting dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hari kelahirannya, kematian, kebangkitan, kenaikannya kita peringati dan kita melihat satu kesatuan yang indah, satu kesatuan yang penting yang harus kita pahami. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada hari ke-40 setelah kebangkitannya. Mereka pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Dan ini adalah suatu peristiwa yang dilihat oleh banyak orang. Sekali lagi ini adalah peristiwa. Ini bukan dongeng, ini bukan legenda, ini bukan imajinasi, tetapi ini adalah peristiwa. Peristiwa yang ada di ruang terbuka pada siang hari disaksikan oleh banyak orang. Beberapa penafsir menunjukkan bahwa ini dihadiri lebih dari 500 orang yang merujuk pada 1 Korintus 15 ayat 6. Bayangkan ratusan orang melihat hadir pada peristiwa ini. Jadi ini adalah peristiwa yang nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan pada peristiwa itu Tuhan Yesus ketika akan meninggalkan bumi ini ke surga, tentunya hal-hal yang paling pentinglah yang akan dia sampaikan. Karena itu penting bagi kita untuk menyimak peristiwa ini. Peristiwa di mana kita tahu hal-hal terakhir yang Tuhan katakan. Hal-hal pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua.
pasti sesuatu yang perlu kita simak dan perlu kita sama-sama perhatikan. Bapak dan Ibu semuanya, kita lihat pesan-pesan apa yang Tuhan ingin nyatakan dan dari peristiwa ini. Dari ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, pada masa itu Israel dikuasai oleh Romawi. Dan sudah kurang lebih 600 tahun yang lalu sebelum peristiwa ini terjadi. Di mana ketika itu Nebukadnezar mengangkut ke Babel. Dan pada waktu itu mereka sudah tidak punya lagi kerajaan. Jadi suatu hal yang wajar ketika orang-orang Israel merindukan memiliki kerajaan kembali seperti apa yang mereka pernah dengar kisah-kisah tentang raja-raja mereka. Dan mereka tahu bahwa Mesias datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Jadi mereka berpikir secara real, secara kasat mata mereka merindukan, menginginkan. Ya mungkin juga dengan orang-orang yang sangat sederhana mereka bermimpi, andaikan Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel secara fisik, pastilah kami ini akan menjadi pejabat-pejabat. Tetapi menarik sekali apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Ayat 7 dikatakan seperti ini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada hal-hal yang tidak perlu kita fokuskan dan pikirkan. Karena Tuhan ingin apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Menarik, betul Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Israel. Dan kita tahu pada tanggal 14 Mei 1948 kemudian Israel menjadi sebuah negara. Melewati kurang lebih 19 abad. Kelihatannya sangat lama, tapi Tuhanlah yang memberikan waktu dan saat dan cara. Sekalipun ada percobaan untuk memusnahkan orang Israel, tetapi Tuhan dengan janjinya memulihkan. Tetapi ini adalah di luar apa yang seharusnya dipikirkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi apa yang pertama yang harus kita sama-sama ingat? Yang pertama, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang kita lakukan hanya tinggal berdoa dan meminta Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Sesuatu yang mungkin ada sebuah kerinduan. Ada yang berpikir, kapan suamiku berubah? Kapan anakku? Kapan orang-orang yang kau kasih itu berubah hidupnya? Yang penting kita lakukan bagian kita. Berdoa, bawa mereka kepada Tuhan. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu yang tepat. Dia akan melakukannya indah pada waktunya. Jadi Tuhan ingin apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Dan ini yang dinyatakannya di dalam ayat yang ke-8. Di ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin kita fokus pada identitas kita, yaitu sebagai saksi Kristus. Dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kita. Pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Baru 10 hari kemudian Roh Kudus akan dicurahkan pada waktu Pentakosta. Hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita membiarkan dan memberikan diri kita sepenuhnya bagi Dia dan meminta, Dia akan memenuhi kita. Dan dikatakan kita akan menerima kuasa, power. Kita akan menerima kemampuan. Kita akan menerima kuasa untuk bisa menangani hal-hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa dalam masa-masa sulit ini. Saya tahu banyak ibu-ibu yang kesulitan mungkin bagaimana mengajarkan anak-anaknya di rumah dalam masa belajar di rumah saat ini. Tapi firman Tuhan katakan,
Roh Kudus memberikan kemampuan kepadamu ibu-ibu untuk boleh menangani keseharian anak-anak, keseharian keluarga. Tuhan beri kita kuasa, dunamos, energi yang luar biasa untuk melakukan tugas kita sebagai saksi. Dalam Alkitab mengatakan saksi. Saksi itu bicara tentang orang-orang yang mengalami, orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa kita sebagai orang, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan ingin kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang kita alami di dalam Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang saksi, itu bukan hanya bicara tentang kewajiban, tapi itu bicara tentang identitas. Itulah keberadaan kita selama di dunia ini. Dan Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kita supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Saksi berarti kita mengalami terlebih dahulu. Kita mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menyaksikan kasih itu. Kita mengalami bagaimana kita melihat firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Dan kita menyaksikan. Dan kita melihat ketika kesusahan ada. Ketika hal-hal yang sulit kita melihat. Kita merasakan pertolongannya. Saksikan itu. Saksikan dalam kata. Dalam karya. Dan yang luar biasa yang kita perlu mengerti. Bahwa Tuhan menetapkan kita sebagai saksi. Dengan skala global. Dimulai dari tempat kita beranjak saat ini. Yaitu Yerusalem. Dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita semua ditetapkan menjadi saksi-saksi dengan skala global. Di bidang apapun Tuhan menetapkan kita. Tuhan akan buat kesaksian hidupmu menjadi berkat dalam skala global. Luar biasa. Itulah potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, kemudian ada hal penting kembali yang kita harus bisa korelasikan dengan apa yang Tuhan nyatakan kita sebagai saksi. Di bagian lain, di dalam Matius, dalam peristiwa yang sama, Matius mencatat hal seperti ini. Saya bacakan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kalau kita lihat, Matius mencatat hal yang serupa, yaitu ada kuasa yang Tuhan berikan, segala kuasa. Katakan sama-sama, segala kuasa. Segala kuasa ada pada Kristus dan Dia siapkan bagi kita supaya kita menjadi saksi yang efektif dengan perkataan, dengan karya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin hari-hari ini orang melihat bagaimana engkau mengatasi keadaan-keadaan yang sulit ini, bagaimana engkau keluar dari keadaan-keadaan yang sulit. Itulah yang akan menjadi kesaksian kita, dan kita memiliki segala kuasa, kemampuan untuk mengatur, kemampuan untuk mengatasi, kemampuan untuk melihat keadaan demi keadaan dan melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan. Melalui itu orang-orang akan melihat karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, kita menjadi saksi berarti juga kita sama-sama memuridkan dan dimuridkan. Kita sama-sama tidak hanya berputar-putar pada suatu keadaan, tapi kita terus maju, kita dimuridkan, kita memuridkan. Dimuridkan, memuridkan berarti bicara tentang belajar, proses untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak dan Ibu. Jadi ayo dalam keadaan sulit ini kita saling terhubung, bergotong royong, memberikan yang terbaik. Ya, saya mendengar kesaksian yang luar biasa di satu persekutuan. Bagaimana mereka saling mendukung, bahkan setiap hari berdoa dengan online. Saya pikir itu sangat luar biasa. Karena disitulah juga orang-orang bisa melihat, menyaksikan bahwa kita adalah keluarga Allah. Sehingga mereka mengerti bagaimana persaudaraan yang kuat itu membuat kita kuat dan teguh. Dan yang menarik, Tuhan juga mengatakan satu hal yang harus kita
pegang dengan baik. Perhatikan baik-baik ayat kata-kata terakhir yang Tuhan katakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itulah yang Dia nyatakan. Dia akan menyertai kita. Kalau kita ingat pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, bukankah malaikat Tuhan menyatakan siapa Dia? Dia disebut Immanuel. Bahwa ketika Dia lahir, Dia katakan bahwa Allah beserta dengan kita. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Suatu pesan yang kuat sekali. Dan kalau kita perhatikan, bagaimana ketika Dia naik? Bapak dan Ibu, kita lihat dalam ayat yang ke-9 dari kisah yang pertama, kisah para rasul yang pertama, dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sekali lagi, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia. Terangkat kemana? Pasti terangkat ke surga. Karena Dia nyatakan Dia berasal dari surga. Yesus selama menyelesaikan misinya di dunia ini, dan Dia kembali ke surga. Mungkin selama ini kita nggak terlalu peduli dengan kata-kata surga. Kita hanya pikir, ya kita akan ke surga. Tapi hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana kita merasakan ada begitu banyak orang yang kemudian harus pergi dalam keadaan seperti ini. Saya mengalaminya, banyak orang-orang yang saya kenal meninggal. Bahkan orang yang dalam lingkungan yang dekat dengan saya, kekasih yang kami sama-sama kasihi dalam keluarga, dipanggil Tuhan. Begitu cepat dan tidak sempat lagi melihat. Tidak sempat juga mengantar ke kuburan. Bukankah ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk mengingat Tuhan katakan Dia pergi ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan bahwa Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kita merasakan fananya hidup. Pasti kita pernah merasakan betapa sepertinya hanya tinggal selangkah hidup kita dari maut. Kita bersyukur para penatua kita sudah pulih. Bang Sahala, Bang Robin. Pada saat awal Bang Sahala, 19 Maret saya dengan Bang Sahala pergi ke satu pertemuan sinode. Sepanjang hari dari pagi sekali sampai tengah malam. Sampai jauh malam saya bersama-sama dengan beliau. Ketika mendengar beliau sakit, tentu ada pikiran-pikiran. Ya ada hal-hal, tetapi saya bersyukur dengan ayat yang awal tadi kita sama-sama nyatakan. Tuhan selalu mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi Tuhan ingin mengajak kepada kita bahwa Dia naik ke surga. Surga, suatu tempat. Bukan hanya sekedar suatu suasana. Bukan hanya sekedar suatu kondisi. Atau hanya situasi. Atau bahkan hanya sekedar imajinasi. Tapi surga adalah tempat yang real. Di mana kemuliaan dan di mana kekekalan akan kita nikmati selama-lamanya. Bukankah hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk mengerti benar. Hidup ini betul-betul singkat, sementara. Ada banyak hal yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Tapi bersyukur kita memiliki kepastian. Karena Yesus naik ke surga. Dia pergi ke sana menyediakan tempat. Dan Dia juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah Tuhan Yesus sudah selesai? Tugasnya di bumi sudah selesai. Tapi Dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pengantara kita. Dia melihat hidup kita. Dia perhatikan hidup kita. Dan dengan turunnya Roh Kudus dengan kenaikannya Tuhan Yesus, maka Dia terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memperhatikan hidup kita. Supaya engkau dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif.
mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kita, mengalami hal yang luar biasa dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Itulah kerinduannya. Dan firman Tuhan katakan ketika dia naik, ketika Yesus naik, ada 2 orang berpakaian putih, malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini bukan akhir dari segalanya Bapak dan Ibu. Semua bagian dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Sejak dia dinubuatkan kelahirannya, kedatangannya ke dunia, lewat ratusan nubuat. Dia lahir, dia hidup dalam pelayanan, dia mati menjadi penebus dosa kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga dan sekarang dia terus memperhatikan saudara dan saya. Menguatkan, menghiburkan. Rohnya yang kudus terus berbicara kepada kita. Mengingatkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Dan dia akan datang kembali. Dan di ujung sana, dia, Yesus Kristus akan dimuliakan. Dan dia rindu kita bersama-sama dimuliakan dengan dia. Puji Tuhan, luar biasa. Saya pikir ini luar biasa, hebat sekali. Bahwa kita tidak hanya bicara tentang kehidupan ini, tapi yang terutama mata kita melihat kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesuslah tema utama dari semua yang ada di dalam Alkitab. Dari mulai sebelum dunia dijadikan sampai pada kekekalan yang selama-lamanya. Bapak dan Ibu, apa yang kalau begitu? Bagaimana seharusnya kita hidup? Dengan mengerti hal-hal yang sudah kita lihat dan sudah kita pelajari pada hari ini. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Menarik sekali bagaimana cara Rasul Paulus memandang hidupnya. Dia mengerti ada surga yang tersedia bagi dia. Tapi dia juga mengerti selama dia hidup, dia akan lakukan yang terbaik. Inilah yang menjadi sikap hidupnya. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dan sampai ke-24 saya bacakan supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Inilah cara pandang yang seharusnya. Kita tahu, pikiran kita tujukan ke surga, ke kekekalan. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini dalam kehidupan ini, kita lakukan yang terbaik. Tidak ada lagi ketakutan yang perlu kita pikirkan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa? Karena kita mengerti hidup atau kembali sama-sama indah. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan bagaimana responmu. Mari kita lihat kehidupan kita. Ini waktu di mana yang baik sekali. Kita merenungkan. Mungkin setiap kali ada begitu banyak hal yang kita harus kejar. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang saudara kejar? Apa yang penting dalam hidup ini? Mari tata kehidupan kita. Tata hati kita. Karena kita mengerti hidup ini sangat sementara. Dan di dalam kehidupan ini ingatlah. Ingat ODP. Orang dengan pengurapan Roh Kudus. Saudara dan saya orang yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Dan juga ingat PDP. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan dia katakan bahwa Yesus, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Juga berarti pada saat ini, saat-saat sulit bersama dengan Kristus, kita pasti bisa. Mazmur Daud mengatakan bahwa sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Engkau, Tuhan, besertaku. Penyertaan Tuhan menyebabkan kita tahu hidup di dunia ini yang sementara kita nikmati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi, mengalami hal-hal yang indah. Dan kita tahu ada tempat yang terindah di sana, di mana Kristus bersama-sama dengan kita. Karena itulah juga sebetulnya kerinduan Tuhan. Dia ingin kita selalu bersama-sama dengan Dia. Terakhir, mari kita ulangi kembali apa yang kita nyatakan dalam Amsal 3 ayat 5. Kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami diikut sertakan di dalam proyek kerajaan Allah. Kami tidak hanya diselamatkan karena iman kami, tapi kami juga menjadi saksi. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang, dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, menjadi anak-anak Allah. Dan kami bersyukur kami diikut sertakan untuk mengalami, untuk boleh merefleksikan kasih dan kuasa-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Engkau ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela, menjadi berdoa syafaat bagi kami, menjadi pengantara kami, dan Engkau terus menguatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang bersama-sama dengan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah kekuatan, terimalah berkat, terimalah anugerah pengertian yang semakin dalam tentang kebenaran firman. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dimanapun kau berada. Memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau kemampuan, kuasa untuk menghadapi segala hal dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Pengaruhmu semakin luas dan semakin luas, bahkan sampai menjadi pengaruh global karena engkau ditetapkan sebagai saksi Kristus dengan penyertaan yang lengkap, backup dari surga. Jadilah saksi yang setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tahun 2019, tahun lalu, Gereja Kristen Kemahan Daud Bandung Pusat melakukan YDM, Youth Discipleship Movement, khususnya ke Sulawesi Utara. Dan banyak orang-orang yang dilayani. Injil diberitakan, bukan hanya Injil diberitakan, tetapi banyak orang dimuridkan. Pelajar, mahasiswa, khususnya Manado, Silian, Bitung, juga Tondano. Ada lawatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat buat anak-anak muda. Di tahun 2020 kita akan mengadakan hal yang sama. Tetap dimotori oleh Departemen Profetik dan seluruh rekan-rekan yang ada di pelajar dan mahasiswa. Saya rindu sekali sebagai penatua, saya menghimbau seluruh pelajar mahasiswa yang ada di Gereja Kristen Kemahan Daud Bandung Pusat, ambil bagian untuk berangkat dalam acara YDM ini yang rencananya akan diadakan bulan Juli 2020. Walaupun ada pandemi virus corona, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan
Tuhan lebih senang supaya banyak orang-orang bertobat dan percaya kepada Dia. Oleh karena itu sekali lagi, saya rindu sekali supaya pelajar mahasiswa boleh ambil bagian dalam YDM yang kedua ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, orang tua, siapapun engkau. Mari dukung YDM Jilid 2 ini. Dengan cara, pertama, kau bisa berdoa dengan sungguh-sungguh supaya banyak orang bertobat dan percaya pada Tuhan. Yang kedua, bisa dengan cara engkau memberikan dana untuk pelayanan tersebut. Kita butuhkan dana begitu banyak, tapi support, kita menabur, kita pasti akan menuai. Saya rindu sekali melalui acara YDM Jilid 2 ini, ada banyak orang-orang diutus, ada banyak orang dijangkau, khususnya Sulawesi Utara. Doa saya sebagai penatua supaya YDM ini tidak hanya berhenti untuk Sulawesi Utara, tapi YDM ini akan bergerak ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita akan melihat anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, pelajar, mahasiswa, mereka boleh dimuridkan. Tetap semangat, antusias, dukung acara ini, dukung aktivitas ini. Kita percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengadakan perlengkapan hermeneutika untuk internal GKKDBP. Penatua mengundang keikutsertaan dari seluruh pendeta, pembicara ibadah raya, struktur gereja, pemimpin pelayanan misi luar kota, serta ketua-ketua persekutuan. Acara ini akan diadakan setiap hari Senin, mulai tanggal 25 Mei pukul 19 sampai pukul 21 sebanyak 4 kali pertemuan lewat aplikasi Zoom. Dan akan dilayani oleh dosen dari Sekolah Teologi Alkitab Tiranus, yaitu Bapak Mika Sulistiono, Doktor Teologi. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Ibu Lloyd Marinda di nomor kontak berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKDBP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKDBP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.
dekat denganmu, rencanamu pasti digenapi.